Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang masih memberi kita umur, masih memberi kita kesempatan, dan masih membangunkan kita di waktu yang penuh keberkahan, waktu sebelum subuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang berusaha mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua orang diberi nikmat untuk mengingat Allah di saat manusia lain terlelap. Padahal, di waktu inilah Allah sangat mencintai zikir hambanya. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mengamalkan 3 ucapan zikir yang sangat dicintai Allah, yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Mari kita awali dengan hati yang tenang dan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebelum melanjutkan, jika video ini bermanfaat bagi hati dan iman Anda, silahkan tekan tombol like, agar semakin banyak orang mendapatkan pengingat kebaikan. Subscribe channel ini, supaya kita bisa saling menguatkan iman melalui zikir, doa, dan nasihat Islami setiap hari. Bagikan, share video ini, karena bisa jadi satu zikir yang Anda sebarkan menjadi pahala yang terus mengalir tanpa terputus. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar, zikir apa yang paling sering Anda baca sebelum subuh? Atau tuliskan Subhanallah sebagai syiar kebaikan. Semoga Allah memberkahi setiap like, share, komentar, dan menjadikannya amal jariah bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Di saat malam hampir berakhir, ketika langit masih gelap dan manusia terlelap, ada waktu yang sangat mulia di sisi Allah, waktu sebelum subuh. Pada waktu inilah Allah membuka pintu rahmat-Nya, dan salah satu ucapan yang paling dicintainya adalah, pertama, Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dari segala tuduhan, dan dari semua sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Quran Surat Al-A'la ayat 1. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah agar lisan kita senantiasa bertasbih, terutama di waktu-waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah pun menjelaskan betapa agungnya zikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ucapan yang begitu ringan di lisan, namun berat pahalanya di sisi Allah dan dicintai langsung oleh Ar-Rahman. Di saat sahur, ketika doa-doa diangkat, ketika dosa-dosa diampuni, ucapkanlah tasbih ini dengan penuh kesadaran. Allah juga berfirman, Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Seluruh alam bertasbih kepada Allah, maka sungguh rugi manusia jika lisannya diam dari tasbih. Di waktu sebelum subuh, ucapkanlah, Subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdih, mensucikan dan memujinya. Subhanallahil azim, mengakui keagungannya. Semoga zikir ini membersihkan hati, menerangi jiwa, dan menjadi pemberat timbangan amal kita di hari kita bertemu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua, Alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah bukan sekadar ucapan syukur, tetapi pengakuan bahwa segala nikmat yang kita rasakan, iman, kesehatan, keluarga, rezeki, bahkan nafas yang masih berhembus, semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qulil hamdulillah," dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Ayat ini adalah perintah agar lisan orang beriman tidak kering dari pujian kepada Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa besarnya nilai ucapan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Huwalhamdulillahi tamla'ul mizan. Bayangkan, satu kalimat yang begitu ringan di lisan, namun dapat memenuhi timbangan amal di hari ketika tidak ada yang berguna kecuali amal saleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, keadaan orang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Syukur itu dimulai dari lisan, dan lisan yang paling indah ucapannya adalah lisan yang berkata, Alhamdulillah. Allah pun menjanjikan tambahan nikmat bagi hamba yang pandai bersyukur. Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim ayat 7. Maka di waktu sebelum subuh ini, ucapkanlah dengan penuh kesadaran. Alhamdulillah atas iman. Alhamdulillah atas kehidupan. Alhamdulillah atas segala keadaan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang lisannya basah dengan pujian, dan timbangan amalnya penuh di hari perhitungan. Amin ya Rabbal Alamin. Ketiga, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar bukan hanya seruan dalam sholat, tetapi pengakuan bahwa Allah lebih besar dari semua masalah, lebih besar dari rasa takut, lebih besar dari kesedihan, dan lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa rabbaka fakabbir," dan Tuhanmu, maka agungkanlah Dia. Quran Surat Al-Muddathir ayat 3. Ayat ini adalah perintah langsung agar hati dan lisan kita selalu membesarkan Allah di atas segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa agung dan dicintainya ucapan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar adalah kalimat yang menguatkan hati orang beriman. Saat masalah terasa besar, ucapkanlah Allahu Akbar, karena sesungguhnya masalah itu kecil di hadapan kebesaran Allah. Bahkan dalam sholat, Allah memerintahkan kita mengawali dengan takbir, sebagai tanda bahwa segala urusan dunia kita tinggalkan dan kita hadapkan hati sepenuhnya kepadanya. Allah juga berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum," dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di waktu sebelum subuh ini, angkatlah hati dan lisan kita dengan penuh keyakinan. Allahu Akbar dari segala kesulitan. Allahu Akbar dari segala ketakutan. Allahu Akbar dari segala urusan dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mengagungkannya, yang hatinya kuat dengan takbir, dan yang hidupnya penuh ketenangan karena yakin akan kebesaran Allah.
Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, 3 ucapan ini, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, terasa ringan di lisan, namun sangat berat di timbangan amal. Jika sebelum subuh kita mampu menyucikan Allah dengan tasbih, memujinya dengan syukur, dan mengagungkannya dengan takbir, maka insya Allah hari kita akan dimulai dengan keberkahan dan hati kita akan dipenuhi ketenangan. Mari kita biasakan lisan ini basah dengan zikir, bukan hanya di waktu lapang, tetapi juga di saat sulit dan sempit. Semoga Allah menerima setiap tasbih, setiap pujian, dan setiap takbir yang kita ucapkan. Semoga Allah menjadikannya pemberat timbangan amal kita dan penghapus dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan doa, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengampuni kita semua dan membangunkan kita esok hari dalam keadaan iman yang lebih kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.